Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sehat walafiat. Ya, sehat ya. Mudah-mudahan kesehatan kita senantiasa bisa kita optimalkan untuk kemaslahatan, menjadikan kesempatan sehat kita daya gunakan dalam rangka menggapai keberkahan Allah. Berjihad melalui jalur thalabul ilmi. Man kharaja li thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah niat untuk thalabul ilmi, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Maka kehadiran kita sekalian di majelis ini insya Allah dalam rangka berjihad fi sabilillah melalui jalur thalabul ilmi. Yang kedua, salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, malam ini kita masuk ke surat At-Taubah. Nama surat At-Taubah ini macam-macam. Yang paling populer memang disebut dengan surat At-Taubah karena di dalamnya berisi tentang permintaan kepada kaum kafir untuk melakukan pertaubatan. Jadi sebuah anjuran, nek kowe gelem taubat ndang tak enteni taubat. Nek gak gelem, kemudian kamu mau berhadapan dengan umat Islam, silahkan coba, tapi engkau pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga disebut dengan nama yang lain, kadang disebut dengan surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah, bukan Al-Fatihah pakai dot. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah bukan Al-Fatih, bukan pakai ta, tapi pakai dot. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya apa ya? Mendukir ini apa cara Indonesia nih? Dukir. Mendudah. Mendudah. Apa? Menggali. Menggali. Biar ngaji nganggo sora Jawa dadi ya bingung Indonesia. Menggali rahasia-rahasia atau menyingkap rahasia-rahasia yang disembunyikan kaum munafik dan Allah tahu itu, sehingga disebut dengan surat Al-Fadhihah. Ulama yang lain juga menyebut dengan istilah nama yang lain. Ada yang menyebutkan nama Mudamdimah. Nama apa? Mudamdimah, pakai dam, dal dan mim. Mudamdimah dari kata dam bisa berarti damun itu artinya kan darah, bukan mudamdimah. Kalau mudamdimah itu celaan, tapi ini mudamdimah dari kata dam artinya darah, jadi perceceran darah. Karena memang ayat ini turun berkenaan nanti dengan kasus perang Tabuk atau pasca perang Tabuk, dan
perjanjian-perjanjian yang kemudian diingkari oleh kaum kafir, yang karenanya kita memutus hubungan dengan orang kafir itu, sehingga disebut dengan mudamtimah. Kadang juga disebut dengan kata mukhziyah, kata atau nama mukhziyah, dan banyak lagi nama-nama yang lain ya. Yang penting yang populer adalah surat At-Taubah. Nah, yang paling populer dari surat At-Taubah ini adalah bahwa surah ini tidak dimulai dengan basmalah. Panjenengan mungkin bersani semua ayat-ayat Al-Quran, semua surat di dalam Al-Quran selalu dimulai dengan basmalah, baik ia termasuk salah satu dari ayatnya maupun tidak termasuk ayat itu. Contoh, suratul Fatihah dimulai dengan basmalah, dan basmalah dalam suratul Fatihah termasuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat, salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Sementara surat-surat yang lain, mulai surah Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat An-Nisa dan seterusnya dimulai dengan basmalah, tetapi basmalah tidak masuk ayat pertama. Mungkin kita cek lagi. Jadi kalau surah Al-Baqarah, maka ayat pertama langsung alif lam mim dan seterusnya. Nah, untuk surah At-Taubah ini ia tidak dimulai dengan basmalah. Kata basmalah, kok disebut basmalah itu? Basmalah itu sebutan atau akronim, Pak ya, bahasa Indonesianya akronim, singkatan. Bahasa Arabnya jenenge nahat. Jadi singkatan dari sebuah nama yang panjang, singkatan yang menjadi nama. Misalnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disingkat ABRI. Kenapa malih? Ya, TNI. Tapi itu kan singkatan huruf per huruf. Kan yang jadi nama Pramuka, Praja Muda Karana. Terus napa? Super Semar, surat perintah Mbah Semar. 11 Maret. Dan seterusnya, itu akronim, bahasa Arabnya nahat. Dalam bahasa Arab ada akronim-akronim seperti itu. Jadi nanti menjelaskan kita hafal ya. Kalau disebut basmalah maka bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Iki sing mesti hafal. Bacaan tahlil la ilaha illallah. Bacaan tasbih subhanallah. Bacaan tahmid padha alhamdulillah. Alhamdulillah itu bisa tahmid, bisa hamdalah. Bacaan apa malih? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa malih, Ustaz? Bacaan taswib. Taswib. Nah, bingung dah. Shadaqallahul azim. Napa, Pak? Taswib. Apa malih? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Takbir. Niku namanya nahat, bahasa Indonesia ini akronim. Jadi singkatan yang menjadi nama. Kalau wang suling nggih, kalau walik jajal Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Subhanallah. Ora apa? Subhanallah. Tasbih. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu akbar. Takbir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja atau tarji. Tarji atau istirja. Bisa mau boleh mau? Bagi besar ikan. Ya. Itu nama itu seperti muawwidzatain begitu dan lain-lain. Ini singkatan. Ya, seperti itu ya.
Nah, surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Indonesia. Oke. Ini tidak tuh ini, ini bisa oke. Jadi kalau di dalam Quran gawe ngomong Indonesia, wong Indonesia ini ketok kreatif Pak Imam ya. Mungkin dalam versi ini kalau di Quran versi Indonesia selalu ada tambahan begini nih. Jadi karena tidak ada basmalahnya, terus ditambahi di sini a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ditambahi tulisan ngaten iki. Nyapa to kok ditambahi wallahu a'lam. Nek kula wong yo ayate ora ngono kuwi kok nggih mboten sah ditambahi. Kalau di dalam tafsir ini disebutkan bahwa kenapa kok tidak menggunakan basmalah? Salah satunya adalah li'annaha lam tunzal ma'aha kama nuzilat ma'a ghairiha minas suwar, karena memang diturunkan dengan tanpa basmalah. Wis beres lah. Sebab yo turun iki ora atik anggo basmalah ngono kuwi ora atik ditambah-tambahi ngoten. Ini jawaban sahabat kan begitu itu. Jadi itu satu. Kenapa tidak pakai basmalah? Karena memang turunnya tidak pakai basmalah. Ada lagi yang kedua mengatakan bahwa wakila ri'ayatul liman kana yaqulu annaha ma'al anfali suratan wahidatan. Ada yang mengatakan bahwa surah At-Taubah ini satu rangkaian dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Ada yang mengatakan seperti Utsman bin Affan, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu satu surat. Karena itulah maka ini berlanjut, maka tidak perlu pakai basmalah. Wakilah, dan ada yang mengatakan li'annaha ja'at li raf'il aman wal ibtida' bil basmalah madhkurun fiha ismullahi mausufan bir rahmati yujibuhu. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini kan terkait dengan pengingkaran terhadap mereka menselisihi janji. Niki ceritanya ini di perang Tabuk, wong kafir, wong munafik itu mengingkari janji. Lalu kemudian nanti kaum mukmin diperintahkan oleh Allah, wes nek wong kafir iki dijak ditoto api ra kenek, wis putus hubungan dengan orang kafir. Seluruh perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan orang kafir diputus. Tapi walaupun begitu diberi tangguh 4 bulan. Kan gitu nanti. 4 bulan mungkin nek gelem mlebu Islam alhamdulillah dadi Islam maka kamu adalah saudaraku. Nek gak gelem pikiran kowe pengen tetap kafir yang karenanya suatu saat akan diperangi oleh kaum mukmin, atau kemudian kamu sadar dan masuk Islam. Nah, tetap diberi tangguh 4 bulan. Artinya Islam sekali lagi datang bukan untuk sebuah pemaksaan. Gila, jadi kalau kita ngaji tentang surah At-Taubah dengan berbagai macam penjelasannya, kita akan tahu bahwa walaupun surah Taubah itu datang di fase perang Tabuk, ya, di mana ini tanggal atau tahun 9 Hijriah, Nabi sudah melakukan Fathu Mekah. Ingat, Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah Nabi sudah besar sekali keadaannya. Dan itu pun nanti kemudian terjadi lagi perang Tabuk dan menang lagi. Nah, terus kemudian orang-orang yang kafir nek terah kowe iki karep dadi wong Islam, ayo tak enteni 4 sasi. Nek kowe gak gelem mau berhadapan dengan umat Islam, silakan pikir-pikir yang baik. Nah, gitu ya. Tapi tetap tidak memaksa, diberi tenggang waktu untuk berpikir. Berapa? 4 bulan. Karena nanti di belakang kita bahas itu. Nah, jadi karena itulah maka ada yang mengatakan bahwa karena surah Al-Anfal ini surat yang berhubungan dengan pemutusan perjanjian, wis wong kafir nek gak iso ditata apik, diajak berjanji ternyata dia mengingkari, putus hubungan. Nah, memutus hubungan perjanjian itu menurut kelaziman Arab seolah-olah kemudian dengan tidak menyebut asma Allah. Begitu. Jadi lo kok ngono ki nyapa ya? Itu kelazimannya begitu. Itu persis seperti kalau kita menyembelih. Kalau kita mau menyembelih kan tidak menyebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi menyebut dengan kata Bismillahi Allahu Akbar. Karena ucapan Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang, seolah-olah
seolah-olah menjadi kontra dengan perilaku penyembelihan. Tapi perilaku penyembelihan lebih tepat ketika ini menunjukkan kebesaran Allah, karena itu maka disebut mengucapkan bismillahi Allahu akbar saat kita menyembelih. Pun niki anu nggih, niki mukadimah agak panjang nggih terkait dengan surat At-Taubah. Ngoten napa? Kenapa kok begitu? Karena ayat ini tafsilul kalam fi qitalil musyrikin wa ahlil kitab. Ayat di surat At-Taubah ini merupakan perincian penjelasan dalam penyerangan atau peperangan atau penyerangan terhadap kaum musyrik dan ahli kitab. Jadi nanti di belakang setelah kemarin surah Al-Anfal kita berbicara tentang kasus peperangan pertama, baik itu perang Badar atau perang Uhud dan perang-perang yang lain. Kemudian di surah At-Taubah ini berbicara tentang bagaimana rincian ketika terjadinya peperangan. Bagaimanakah sikap kaum muslim, kaum mukmin ketika memerangi kaum kafir itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dzakara fil ulas saddal musyrikina 'anil masjidil haram wa annahum laisu bi awliyaihi. Ayat ini ya berbicara tentang larangan orang kafir untuk masuk ke Masjidil Haram karena ia atau mereka tidak layak menjadi wali atau tidak layak menjadi pemangku Baitullah. Ada sebagian mufassir yang mengatakan ini kan ayat yang turun tanggal tahun 9 Hijriah. Nabi enggan untuk melakukan haji, walaupun nanti kemudian peristiwa ini terjadi kan di apa namanya itu, di hari-hari haji, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa Nabi kok merasa enggan untuk haji? Karena saat itu Ka'bah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Kalau jenengan pernah melihat film dulu ada film tahun 70-an tahun selevel sama film Ar-Risalah itu, nama Inggrisnya Pilgrim of Islam, The Dawn of Islam atau gimana itu bahasa Arab, versi Arabnya Fajrul Islam. Nah, bagi yang pernah di YouTube nanti pernah ada itu film Fajrul Islam. Itu film selevel dengan film Ar-Risalah. Ar-Risalah kan film tahun 75-an. Tahun 75 versi Arab namanya Ar-Risalah, versi Inggris namanya apa? The Message. Kalau Inggris itu oleh Anthony Quinn, kalau yang Arab oleh Abdullah Al-Ghaith pemerannya. Nah, paling tidak ada visualisasi bahwa memang orang-orang Arab ketika tawaf, jadi orang Arab itu tawaf, orang musyrik itu tawaf juga, tapi tawaf mereka sambil bertelanjang baju, tidak selembar pakaian pun dikenakan. Ih, ngono iki Pak Unus zaman ning Arab ngono wah. Ora usah bayang nih Pak Unus, ora usah bayang. Ya. Jadi orang musyrik jahiliyah itu sudah melakukan haji karena ritual haji sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim. Hanya kemudian ritual haji itu kemudian dikotori oleh perilaku kemusyrikan orang paganis, orang Arab saat itu. Kenapa kok mereka telanjang? Karena mereka anggapan, sekali lagi karena mitos. Mulane mitos untuk mitos karo pikiran dhewe iki dadine ndeladrah meneh. Menurut mereka, baju yang kita kenakan ini adalah baju pakaian benda yang terkotori oleh najis-najis rohani, terkotori oleh apapun saja, maknanya kotor. Nah, menurut dia kita mau menghadap Tuhan, karena itu kita harus menggunakan badan asli kita tanpa terkotori oleh baju-baju yang kotor najis ini. Maknanya klambine dicepot jerone barang wis kotor, dicepot nih sampai sak sing pakai barang itu dicepot. Terus akhirnya kan tambah itu.
Nabi enggan berpolemik dengan mereka, ya. Jadi intinya sebenarnya rasa ditanggapi, tetapi itu kan alasan-alasan deradrah ya, alasan deradrah. Seperti deradrahnya orang kejawen yang mengatakan bahwa Mekah kuwi jarene dimek-mek terus mekakah. Terus ngene apa Mas? Liyane sing terus pokoke ngono-ngono kuwi apa jenenge? Selakar-karan pokoknya ya. Jadi itu penjelasan-penjelasan deradrah seperti itu. Nabi tidak mau menanggapi begitu itu. Nabi enggan melakukan haji. Nah, karena itulah maka Nabi mengatakan bahwa Mekah yang sudah kita kuasai ini tidak layak dipakai lagi oleh orang-orang musyrik, karena kelaziman orang musyrik ketika melakukan ritual di Ka'bah dengan cara bertelanjang pakaian. Maka di sini disebutkan tadi bahwa wa annahum laisu bi auliyaihi, bahwa mereka tidak layak menjadi pecinta-pecinta Allah, pecinta Ka'bah, karena begitu cara mereka memperlakukan Ka'bah. Nah, di dalam nanti surat At-Taubah ayat-ayat yang akhir, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah, maka tidak pantas bagi orang musyrik an ya'muru untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni Ka'bah itu. Nah itu. Nah karena itulah maka disebutkan surah At-Taubah ini yang berbicara tentang pelepasan ikatan-ikatan perjanjian dengan kaum musyrik. Pun dikumawan. Sekarang kita ngaji saja. Langsung di ayat pertama, nanti mungkin tidak banyak, kita sampai ayat keempat aja lah nanti. Mari kita baca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun. Baro'ah niku lebaran. Lebaran itu cuci tangan, berlepas diri. Maka ini disebut dengan pemutusan. Ayat ini atau di beberapa ayat ada yang mubtada'nya itu dibuang, ya. Memang kalimat itu ada yang mubtada'nya dibuang, subjeknya dibuang. Subjek dibuang itu bisa karena memang sudah difahami sebelumnya, sudah dimaklumi. Misalnya, kalau ada orang yang bertanya, Ustadz Nawawi kerjanya sebagai apa? Maka saya langsung jawab, guru. Loh, kok guru? Itu strukturnya jadi apa? Guru itu sebagai predikat. Mestinya lengkapnya Ustadz Nawawi itu guru, kan gitu dah. Nah, kata Ustadz Nawawi itu tidak disebut. Kenapa? Sudah difahami dari pertanyaannya tadi. Seperti itu. Jadi itu ada kalimat yang terbuang. Nah, karena itu maka kenapa kok nanti ini supaya tidak ada pertanyaan? Kenapa kok ada tambahan? Inilah pernyataan. Loh, ini kan ditambahi. Karena ini memang sebagai sebuah konsekuensi logis dari dibuangnya itu, maka perlu memunculkan kalimat yang dimaksud. Misalnya kalau judul itu juga kalimatnya selalu dibuang salah satu. Misalnya ada judul misalnya makna syahadah, ya, jadi sebuah tulisan judulnya makna asyahadah. Itu strukturnya jadi apa itu? Itu strukturnya jadi khobar, jadi predikat. Lah khobar, subjeknya mana? Subjeknya tidak ditulis. Itu mau ditulis lengkap. Ini tulisan tentang makna syahadah, begitu. Ini tulisan tentang, tidak ditulis. Yang ditulis hanya sekedar makna syahadah. Bisa dipahami ya? Jadi ada subjek, ada predikat. Kadang-kadang subjeknya dibuang. Itu bukan tidak ada, tapi tidak ditampakkan. Ini juga begitu. Bara'atum minallah wa rasulih. Ya. Terjemahnya ditambahi, ini adalah sebuah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, ya, kepada orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ilal ladzina, pada orang-orang ahadtum yang kalian mengadakan ikatan perjanjian minal musyrikina, dari para kaum musyrik. Jadi sekali lagi bahwa nanti ayat-ayat dalam surah At-Taubah ini, atau juga ada yang menyebut dengan surah Al-Baro'ah ini, adalah surat tentang pemutusan hubungan. Jadi sekali lagi ini penjelasannya adalah hadhihi bara'atun atiyatun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'atu minal musyrikin. Ini adalah sebuah pemutusan hubungan antara kaum mukmin dengan kaum kafir. Kapan terjadinya? Pasca perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Kenapa begitu? Nah, ini ayat sebelumnya. Kemarin pada surat Al-Anfal ayat yang ke berapa itu? 70 akhir 75 atau berapa itu? Bahwa orang-orang kafir kan mengingkari perjanjian. Kalau kamu mengingkari perjanjian, maka putuskan hubungan dengan mereka. Kan begitu? Lalu segenap kono melindani janji kok. Dan itu sudah berulang kali dilakukan sejak dulu ketika perjanjian Hudaibiyah. Maunya ketika Nabi berada di Madinah, wes Muhammad, kowe kan sik cilik, wes kita oncrang terus neng kono. Wes kowe neng Madinah terus, jangan kembali ke Mekah selama 10 tahun. Kamu boleh ke Mekah hanya 3 hari saja. Masuk kemudian umroh 3 hari selesai, pulang lagi, kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi ke Madinah. Nah, orang Islam saat itu kan mengambil istifadah aja lah, mengambil kebaikan dari perjanjian yang sesungguhnya itu merugikan kaum mukmin. Ya wis gak apa-apa lah. Tapi kan ini kan genjatan senjata. Maka saat itu dipakai oleh kaum mukmin, kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru.
Maka dakwah Islam begitu muncar saat itu ketika fase perjanjian Hudaibiyah. Tetapi ketika tahun 8 Hijriah orang kafir mengingkari, salah satunya ketika kaum muslimin mau umroh ternyata dibunuh di tengah jalan. Wes nek ngono ceritane selesai perjanjian, gak iso terus nih. Nah, itu perjanjian Hudaibiyah. Dan nanti ternyata di perjanjian-perjanjian yang lain juga begitu. Dasarnya wong kafir ini nggak perjanjian begitu itu. Bubrah. Wong kafir kalau melakukan perjanjian selalu ingkar janji. Misalnya dibalik. Nek wong gawe ingkar janji, kuwi polahe wong kafir. Nah, saya terbukti. Begitu itulah. Kuwi zaman biyen ngono kuwi. Nek ngono isih percaya. Masih percaya lah awake dhewe marang. Ya. Dadi nek eneng wong dodol watu diarani watu iso duwe mukjizat marai sugih. Kuwi urusane sing dodol to, saking pintere sing dodol to. Pak, niki ahli-ahli niki iso marai sugih, bondo bau lho Pak niki. Nyatane wong kuwi kat biyen kaya dodol akeh ngono gitu. Iki jane sing pinter sing dodol apa sing bodoh sing tuku? Paham ya maksudnya ya? Ya urusan sing dodol kan sing dodol kan gak duit mbuh piye carane wal-wal kedua kodok dimplok kadal diuntal. Ya saking salah sing tuku to wong dihapusi kok manut. Artinya bahwa begitulah perilaku kaum kafir. Orang kafir itu kalau menjalin perjanjian, mengingkari janji. Ayat pirang-pirang sak tekrok golek ayat tentang pengingkaran orang kafir atas perjanjian yang ia lakukan. Lu ngono awake dhewe sik percaya lho marane. Ngono sik percaya. YouTube terakhir ditipu mentah-mentah. Kita hanya dapat 10%, sono dapat 90%. Sono itu siapa? Ya enggak salah. Orang tak sebut nih, Cino kok, ya viral. Begitulah awake dhewe gitulah ya. Sudahlah. Karena itu kita saja ya orang cerdas hendaknya memagari diri kita dari kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian. Surat Al-Baroah salah satunya mengingatkan kepada kita, orang mukmin tentu harus waskita, jangan sampai kemudian tertipu untuk kali kedua. Kemarin kan sudah ketika di dalam peperangan, ketika di perang Badar. Ada orang kafir ngaku melarat, macak kiri. Kula niku mboten kerasa sinten, tolonglah saya dilepaskan ya Rasulullah. Ya wes oke, tak lepasnya ya. Tiba-tiba ketika dia di dalam perang Uhud, dia ikut kembali menyerang kaum muslimin. Mengetahui bahwa orang itu kemudian mengingkari perjanjian omongannya ketika di perang Badar, maka Nabi kemudian memerintahkan, ceklen kayak, wong kayak ceklen kayak. Kemudian dia mengaku-ngaku lagi, macak kiri lagi. Nabi saya itu tidak punya siapa-siapa, tolonglah lepaskan saya, kasihanilah saya hanya elu saja. Nabi kemudian muncul sebuah kalimat, al-mu'min la yadkhulu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan pernah jatuh di dalam lubang yang sama 2 kali berturut-turut. Jatuh kali pertama dimaklumi, kebledok, tapi dia tidak mungkin akan terperosok untuk kali yang kedua. Nah, karena itu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Fasihu saha, ada yang mengatakan saha yasihu al-masih. Al-Masih, Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, salah satunya ada yang mengatakan dia itu mengusap ya, karena Nabi bisa dengan usapannya menghidupkan orang mati. Tapi fasihu dari kata itu artinya berkelana, berjalan-jalan. Nabi Isa memang Nabi yang tidak punya rumah. Nabi Isa itu Nabi yang kemana-kemana harus melaku. Bahkan kalau jenengan pernah dengar penjelasannya itu bahwa Nabi Isa itu berjalan kemana-mana membawa 2 hal, membawa bantal sama membawa sisir. Tapi mosok teko tengah jalan delok kok ana wong turu nglepus tanpa bantal. Karena aku tidak nggo bantal ki nyapon. Bantal itu digowo. Cukup bawa sisir. Nah, teko tengah jalan eneng wong iso rambut iki dawa disisir karo tangane. Kok ya ganteng mencah kuwi. Lah aku tidak nggo sisir nggih apa? Maka dibuanglah sisirnya.
Wallahu alam, apakah cerita itu benar atau tidak, wallahu alam. Ya, tapi yang jelas bahwa memang Nabi Isa itu berkelana kemana-mana begitu itu, sehingga disebut dengan Al-Masih. Salah satunya dia berjalan-jalan kemana-mana. Karena itu kata fasihu fil ardi, berjalanlah. Hei, wong kafir di muka bumi ini arba'ata ashur, 4 bulan. Ya, sekarang terjadi pemutusan seluruh perjanjian dengan orang kafir. Tapi saya kasih waktu 4 bulan. Wes kowe mlaku, ya, mlaku dalam artian saya kasih tangguh. Silakan kamu berpikir, silakan renungkan. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya engkau ghairu mu'jizillah, tidak akan dapat melemahkan Allah. Tapi sebaliknya wa anallaha mukhzil kafirin. Allah lah yang akan melemahkan, menghinakan orang kafir. Saya ulangi lagi. Jadi artinya bahwa disinilah Islam itu memiliki ketegasan, tapi Islam tidak memaksa. Ingat, tahun 8 Hijriah umat Islam sudah kuat, Pak. Jangankan 8 Hijriah, 9 Hijriah, tahun 8 Hijriah ketika fase Fathu Mekah, kuwi nek karep wong kafir dipateni kabeh, kelakon. Sampai saat itu ada sahabat yang ketika ngeluruk, ketika Fathu Mekah mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pembalasan. Titonono, anakku mati, anakmu tak pateni, keluarga saya dibantai, keluargamu saya bantai. Nabi mengatakan, "Hei, ojo ngono. Hadza yaumul marhamah." Oh, api bahasa Arab itu tidak diwai saidik ngono wis ganti maknanya. Hadza yaumul malhamah menjadi hadza yaumul marhamah. Malhamah itu balas dendam, tapi kalau marhamah hari kasih sayang. Oh gak, iki ora balas dendam rek, iki hari kasih sayang. Maka Bilal mengatakan man dakhala masjidan fahuwa amin, siapa yang masuk ke dalam masjid dia aman. Bahkan untuk menghormati Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Kering cerita Abu Sufyan itu masuk Islam di tengah perjalanan kaum muslim ngeluruk ke Mekah. Dan diparani disusul timbang kisinan neng Mekah baru masuk Islam, disaksikan oleh anak buahnya dan diluruk di tengah perjalanan, Yus Muhammad, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia pulang kembali, kaum muslimin kemudian tetap melanjutkan perjalanan ngeluruk di Fathu Mekah, itu membuka kota Mekah. Sebagai bentuk penghormatannya, Bilal berteriak, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Ngono loh. Jadi meskipun saat itu betapa kuatnya kedudukan kaum mukmin, tapi tidak kemudian ayo siapa sekarang yang dulu pernah membunuh keluarga saya sekarang saya bantai. Gak ngono kuwi wong Islam. Maka jangan pernah mengatakan umat Islam umat teroris, karena tidak pernah ada sejarah yang menjelaskan, tidak pernah ada sejarah yang tergores bahwa umat Islam itu balas dendam seperti itu. Hanya orang-orang sing alah. Mulai tuh ngaji toh, mulai ngaji. Mari ora tau ngaji, mari ya iso dadi menteri agama lho, sepiye aku ya cumpleng ngomong ku. Wong sing ngaji mendino niku ucuk iki ora tau dadi apa-apa lho. Terus ya wis lah. Ya sebegitulah, begitulah. Jadi wa anallaha mukhzil kafirin, Allah lah yang akan memperhinakan kaum kafir itu. Wal hikmah fi tahdidi hadil muddah, ini saya sebutkan ini hikmah. Kenapa sih harus dikasih waktunya apa? Kalau tidak patang bulan barangnya apa? Dan langsung ngeluruk neng Mekah dan wong kafir dipateni ngene nyapa? Kita punya kuasa kok. Kan gitu ya. An yakuna ladaihim fushatun minal waqti, supaya mereka punya kesempatan linnadhari, untuk berpikir ulang, wa tafkir, dan merenungkan fi akibati amrihim, nanti kesudahannya. Ayo, aku mlebu Islam ku piye ya? Aku nek gak mlebu ku piye ya? Silakan berpikir. 4 bulan itu lama, Pak. 4 bulan itu lama. Ya. Wa takhir bainal Islam wal isti'dad lil qital, apakah dia memilih antara masuk Islam atau 4 bulan silahkan bersiap-siap nek arep merangi umat Islam, siap siapa? 4 bulan berhadapan dengan kaum mukmin. Kan begitu.
Idahum asarru ala syirkihim wa udwanihim. Kalau memang mereka tambeng terus-terusan. Kalau mereka terus-terusan dalam keserikan dan ingin memusuhi kaum mukmin, silakan 4 bulan masih ada waktu. Ini kan apa istilahnya? Cengli betul loh umat Islam itu ya. Ayo nek terah kowe digdaya tenan he wong kafir, tak wae wektu 4 wulan ya. 4 wulan. Persiapan nek kowe pengen ngaku duwe bolo sing akeh klumpukno bolomu golek bolo 4 bulan cukup, hadapilah kaum mukmin gitu ya. Kalau kamu ingin menghinakan Allah silahkan hinakan, tapi wa annakum ghairu mu'jizillah, kamu tidak akan pernah bisa menghinakan Allah. Wa anallaha mukhzil kafirin, betiten ono nek ora keweden atau nek kowe malah jeleput ajur mumur dedel duel titen ono 4 wulan kas. Ini dan gentleman betul ini umat Islam di sini. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar. Wa azan ya. Azan itu pengumuman. Ya, ini adalah iklan ya, hadza iklanun minallahi wa rasulih bil bara'ati min uhudil musyrikin wa sa'ir khurafati syirkihim. Ini adalah pengumuman. Sejak saat ini ayat ini turun menjadi pengumuman, wong-wong kafir, ini pengumuman dari Allah dan Rasulnya pada saat Haji Akbar. Nah, ini saya sebutkan ya. Kadang-kadang kita menyebut Haji Akbar itu, napa Haji Akbar itu? Biasanya Haji Akbar adalah haji yang wukufnya di hari Jumat biasanya kan ya. Nah, ada sebagian ulama yang bukan begitu ya. Haji Akbar itu ya haji. Karena ada haji akbar, ada haji asghar. Haji asghar itu adalah umroh. Umroh itu adalah haji kecil. Haji itu sendiri adalah haji akbar. Kebetulan pada saat Nabi melaksanakan haji itu yang disebut dalam Al-Quran haji akbar ini memang wukufnya terjadi pada hari Jumat. Pertanyaannya, pernahkah Nabi haji di mana wukufnya tidak hari Jumat? Kayak pertanyaan. Pernahkah Nabi haji di mana wukufnya tidak pada hari Jumat? Ngopi sih ya. Pertanyaan lanjutan, berapa kalikah Nabi haji seumur hidup? Nabi itu haji sekali. Pada saat haji itulah kemudian wukufnya kebetulan hari Jumat. Kebetulan Al-Quran menyebutnya dengan Al-Hajjil Akbar. Terus kemudian para ulama ada yang menyimpulkan, nek ngono wukufnya di Jumat disebut dengan Haji Akbar. Nah, sebagian ada yang tidak sepakat, enggak ngono. Haji Akbar itu ya haji, dan haji itu pasti akbar. Kebetulan saja pada saat Nabi haji yang itu hanya sekali itu, wukufnya terjadi di hari Jumat. Apakah kalau wukufnya seperti saya dulu wukufnya hari Selasa ya. Sing sareng kula sinten kirian. Oh enggak. Nah, dan dinten apa din? Wukufnya ada apa? Niku padha kare umat Islam pasti tidak akan pernah berselisih hari raya, pasti Pak 1 Syawal. Oh, mesti nek niku mesti sepakat. Ora mungkin pas wayah padang bulan tanggal 15 lho, tanggal 15 bodoh ya panjenengan. Nah, jadi ayat ini turun sekaligus mengumandangkan pemutusan perjanjian, dan pada saat itu terjadi haji akbar, anallaha, bahwasanya Allah bariun minal musyrikin wa rasuluh, Allah dan rasulnya berlepas diri dari kaum musyrik. Berlepas diri artinya putus seluruh putus seluruh perjanjian-perjanjian yang diikat. Ya ini biasanya ini bagi yang memperhatikan, tapi nek jenengan sing diwaca mergane terjemah jadi malah selamat. Nah, nek wonge karuan gak iso bahasa Arab karuan selamat, maksudnya sing diwaca terjemahe. Nek rada iso bahasa Arab ukur-ukur iki malah berbahaya. Berbahaya cuma di sini nih, percaya di sini. Bagi beberapa ada yang kemudian membaca begini,
Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Apalagi kalau ini tidak ada harokatnya, mesti macamnya mesti ngono. Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Terjemahnya itu menjadi bahwasanya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Loh, Allah kok berlepas diri dari orang musyrik? Nah, ini namanya mubtada yang khobarnya dihilangkan. Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Kan gitu. Allah itu berlepas diri dari kaum kafir, dari kaum musyrik. Rasulnya juga begitu. Nah, artinya rasulnya juga berlepas diri dari orang musyrik. Artinya terjemahannya mulanya langsung digabung, Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Artinya turunnya surat At-Taubah ini sekaligus pengumuman sejak saat ini putus, selesai seluruh hubungan orang musyrik. Dan salah satunya, maka kenapa tanah Makkah dan Madinah disebut dengan tanah haram, tanah suci? Salah satunya orang musyrik dan orang kafir dilarang masuk ke dalamnya. Mulane jenengan nek umroh atau haji kok numpak layan, orang mungkin medun ning Madinah, medune mesti neng mana? Medune di Jeddah, karena Jeddah itu sudah di luar tanah haram. Jadi kalau bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah itu sudah luar Masjidil Haram, orang kafir boleh turun di situ. Tapi bandara Madinah itu bandara Madinah, apa jenis bandara Madinah? Oh, bukan, bandara Madinah itu namanya apa? Pokoknya bandara Madinah itu berada di kota Madinah, masuk tanah haram. Karena itu maka haji yang boleh nanti turunnya di Madinah, maka hanya pesawat-pesawat tertentu yang sopirnya orang Muslim. Oh, kok sopir? Pilotnya orang. Jadi seperti itu. Jadi ada alasan-alasan. Salah satu nanti di sini ini. Jadi termasuk orang kafir tidak boleh masuk tanah haram, karena sejak saat inilah nanti dikumandangkan seluruh perjanjian yang merugikan dengan umat Islam dengan terhadap kaum musyrik diputus, dan orang musyrik, orang kafir dilarang pergi, dilarang masuk ke tanah haram. Tapi dikasih waktu 4 bulan, nyinggri orang 4 bulan. Nek terah kowe karep mau dadi mukmin, silakan bertaubat, kamu jadi saudaraku. Tapi nek kowe mau mempersiapkan melawan kaum mukmin, silakan. Saya kasih waktu 4 bulan. Wah, cekek tenan ini. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, jika kalian bertaubat fa huwa, maka demikian itu khairul lakum, bagus bagimu. Tapi fa in tawallaitum, nek tak iki banggel ya. Kalau memang kamu itu menentang, wala itu berpaling. Fa'lamu, ketahuilah, ngerti oleh annakum ghairu mu'jizillah, dibalani neh, kamu tidak akan pernah bisa menghinakan Allah. Ora iso. Ini nanti Bapak kalau dalam balaghah namanya tikror. Ini kan sudah ada kan, annakum ghairu mu'jizillah. Kan sudah ada di ayat kedua. Diulangi lagi, annakum ghairu mu'jizillah. Ini namanya tikror. Tikror itu penting. Pengulangan itu penting, repetisi. Menunjukkan bahwa sangat ora iso engko menang wis to. Wis saiki tak kei wektu 40 sasi, 40 ya. Nek terah kowe karep tobat to. Ning nek ora pengen nentang karepmu. Ya, tapi ora iso to, ora iso. Ya. Itu ulang begitu itu. Seluruh ayat pengulangan itu memiliki makna tasydid, penyangatan. Ayat surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu kan di bulan baleni. Lihatlah bagaimana laut itu terpisah antara yang asin dengan yang pahit. Yang fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, engkau lihat sepanjang mata memandang, kemudian ada kapal itu kemudian soyo tenggelam.
Kok iso ngono ki piye? Itu kan menunjukkan bahwa bulatnya bumi tapi manusia tidak tumpah karena itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dan macam-macam. Ada bintang-bintang yang tidak jatuh karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, diulang-ulang. Termasuk ini, annakum ghairu mu'tazilah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Ini juga sangat ini. Wabasyir itu berilah kabar gembira, tapi kabar gembiranya adalah kabar duka. Tak wae kabar gembira lah ya. Sebab kowe iki nang kabar gembira, yen awakmu arep ditokne le teko pondok le. Kabar gembira nopo? Wong kabar gembira kok ditokne teko pondok. Wabasyir, berilah kabar gembira pada orang-orang kafir dengan azab yang sangat. Ini kan pelecehan ini pelecehan. Nah karena itulah maka ini kalau panjenengan belajar tentang pola Al-Quran, jadi salah satunya Al-Quran itu punya pola. Nek pengen meleh itu dengan cara satu diulang-ulang, yang kedua kemudian dengan cara itu. Ini bahasanya balaghah namanya ta'kidul dzam bima yushbihul madhi. Ta'kidul madhi bima yushbihul dzam, atau sebaliknya, menunjukkan pelecehan tapi dengan cara seolah-olah memuji tetapi seolah dengan melecehkan, kan gitu. Iya, bukan dilulu begitu. Memuji tapi sebenarnya melecehkan. Memuji tapi melecehkan. Nah, nek nggih panjenengan jenengan ngoten panjenengan nggih lulus sarjana. Lah nek kula ngoten namung doktor kok. Iki maksudnya iki sombong apa napa to? Nggih lah, saham panjenengan kan 700. Lah nek kula kan namung 1000. Kita kayak modelnya kan model merendahkan, tapi kan sombong gitu. Model merendahkan, tapi maksudnya sombong. Ya seperti itulah. Ini model Jawa enten mboten ngoten niku. Ada. Sebenarnya pola-pola itu tuh banyak kok. Salah satunya basyiril ladzina kafaru bi'adzabin. Berilah kabar gembira, tapi dengan kabar duka. Seperti itu. Puniki jawab bener nih. Pun satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina ahadtu minal musyrikin, kecuali orang-orang yang engkau telah menjalin mengadakan perjanjian, yakni minal musyrikin dari orang musyrik, tsumma lam yanqusukum syai'an. Kemudian mereka tidak mengurangi isi perjanjiannya. Artinya nek kowe berjanji karo wong kafir, ge eneng sing yo wong kono wong kafir sing apik mesti eneng ngono. Walam yudhahiru alaikum, walam yudhahiru, dan mereka tidak, zahiru itu dari kata punggung, tidak memunggungimu, artinya mereka tidak memusuhi lah ya. Kan di sini kan tidak memusuhi kamu, tidak membantu seorang pun yang memusuhi kamu, tidak mendukung orang yang memusuhi kamu. Bagi orang begitu itu fa'atimu ilaihim ahdahum, wes rampungno perjanjiane ila muddatihim, sampai masa waktu mereka. Misalnya perjanjian dengan orang kafir selama 6 bulan. Nah, sejak saat itu mestinya kan diputus lah. Nah, diputus mestinya wes gak apa lah iki mergo kowe karo perjanjian karo wong kafir ya apik, wong kono kena dicekel omongane wis gak apa-apa, lanjutkan. Jadi luar biasa Pak Islam. Islam itu yo tegas tapi juga manusiawinya juga ada. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Islam itu tersebar dengan cara perang. Karena sejarah menunjukkan bahwa pada saat Islam kuat sekalipun, Islam tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu angkuh dengan cara memberangus mereka yang memiliki kelemahan. Pun monggo mungkin jenengan baca kembali sejarah, hampir seluruh penjajah, mulai jadi penjajah Londo sing disetrika, Jepang sing ketepang, sing Inggris sing dilinggis kuwi, itu kalau menjajah Indonesia memberangus selalu golek lenone gitu ya. Golek lenone. Menyerang ketika kita sedang lemah, ketika malam hari, menyerang ketika seterusnya, dan selalu begitu terjadi.
Selalu begitu terjadi. Palestina itu dibombardir mesti tengah wengi. Siapa itu Syekh Palestina yang meninggal itu kan meninggal ketika dia habis sholat subuh, kemudian dihujani rudal ketika dia habis sholat subuh. Artinya bahwa orang kafir itu kalau bertempur selalu curang begitu itu, golek lenone. Umat Islam tidak begitu. Surat At-Taubah menunjukkan bahwa betapa dalam kondisi kuatnya kaum mukmin, tapi kaum mukmin masih cengli dengan cara memberi kesempatan. Ayo nek terah kowe wani terang ngadepi aku, tak enteni 4 wulan. Nek terah kowe kalir ngadepon aku. Itu sama dengan kalau model perang seperti perangnya siapa itu? Kayak film Jet Li itu, kalau pakai pedang terus kemudian pedangnya ceblok, pedang itu cukup ya pedangmu. Itu gentleman betul itu. Jadi jangan kemudian menyerang mereka pada saat mereka lepas dari senjatanya. Senjata lepas, cukup senjatamu. Ayo, kita adu pedang. Seperti itulah gambaran kehebatan Islam ketika dalam kondisi puncak kekuatannya. Nah, semoga dari sini kita menjadi paham bahwa Islam bukan agama pecundang. Islam bukan agama yang kemudian senantiasa menebarkan teror, walaupun dalam keadaan kita kuat sekalipun kita tetap menghargai mereka dengan memberi masa tangguh untuk berpikir. Ya, pun mohon waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan maslahah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kalian datang ya sampai jam 21.15. Ada yang Salam. Mana? Orang gila. Gilanya tidak bawa apa gila di tempat. Ya. Di mana dengan apa posisi orang gila di akhirat? Sama ya kober ngurusi wong edian lah Pak ya. Ngurusi awake dhewe wis ya. Tapi nanti coba saya lupa di ayat keberapa itu di surat Al-A'raf ya. Ayat ke-50-an singkat saya itu ya. Ke-50-an. Sehingga surat itu disebut dengan Al-A'raf. Al-A'raf. Oh iya sekitar 50-an nanti dibaca lagi ya. Gini. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Jadi penduduk neraka ku bengok-bengok penduduk swarga mbok sampean ki weono aku to apa yang Allah anugerahkan baik berupa air atau apapun sajalah weono aku ning neraka kene aku ning kene nelongso cah. Wong sing ning swarga innallaha harramahu 'alal kafirin. Gak Gusti Allah ngaramne apa sing tak diparingne ning aku kanggo awakmu, gak oleh kamu. Salah satunya adalah nanti kemudian di ayat berapa saya lupa, ayat ke-50-an sekian gitu ya. Tentang Rijalul A'raf itu ya. Rijalul A'raf itu orang yang berada di tengah-tengah. Jadi ini kan ayat ke-50-an ini kan berbicara tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Siapakah? Kemudian dijelaskan siapakah ashabun nar itu? Siapa ashabul jannah itu? Ashabul jannah adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya walaupun satu. Ashabun nar adalah orang yang kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya walaupun satu. Lebihnya itu satu. Urusan bahwa nanti orang yang punya kejelekan kemudian masuk neraka dulu itu orang lain. Tapi sebutan ashabul jannah itu adalah orang yang kebaikannya lebih banyak. Ashabun nar kejelekannya lebih banyak. Nah, yang di tengah-tengah itu kebaikan dan keburukannya sama disebut dengan ashabul a'raf atau rijalul a'raf. Sehingga disebut dengan al-a'raf.
Kata al-araf dari kata arafa artinya melihat. Dia berada di tengah-tengah terus delok yo ning kono wong kafir kok yo kaya ngono ki. Lho wong ngono. Ki aku kok ning ndi aku engko. Aku kok yo ning kono karena kebaikan dan kejelekannya sama. Nah, dari situlah kemudian berkembang para ulama nanti orang yang tidak punya dosa itu di mana sih lah? Termasuk ini perdebatan ilmu kalam namanya. Ahli kalam itu ahli teologi. Ada misalnya Imam Al-Jubai dengan Asy'ari ketika ditanya tentang anak kecil yang meninggal. Bocah cilik iki nek mati sik ngono kuwi, sok ning swarga apa ning neraka? Bocah cilik mati dhisik, iki ning swarga apa ning neraka? Ada yang menjawab, "Ya ning swarga no." Ya ora, lho wong urung duwe amal kok ning swarga. Surga itu untuk orang sudah beramal, karena amalnya dia dimasukkan surga. Ning neraka, ya gak no, karena ora dosa kok ning neraka. Kan bingung ta? Nah, terus kemudian ahli kalam dia bingung, saking judeke cumplenge, dia menyebut nek ngono bocah cilik itu fil manzilah bainal manzilatain. Dia di tempat di antara dua tempat. Terus ngawang-ngawang ning tengah-tengah yo ning swarga yo ora ning neraka. Ning ndi ki yo mbuh ngono, wallahu a'lam. Jadi ahli kalam dia bingung jane ngono kuwi. Jadi bingung. Nah, terus kemudian ya karena memang sekali lagi tidak ada ayat yang menjelaskan secara rinci begitu itu. Ini kasus bayi mon yang ada kasusnya, Ada yang lebih cah bayi itu mesti engko mergo gak ndek dosa, maka setiap orang tidak berdosa dia berada di surga. Maka terus kemudian ada yang menyebutkan seorang bayi yang meninggal dalam keadaan dia belum punya sangu, belum punya amal, ia menjadi pelayan surga. Gitu ta? Tetap swarga. Tetap penak maksudnya, tetap penak. Lu kok penak ngono? Ya karena memang bagaimanapun juga anak yang mati duluan itu menjadi fasilitas lah. Memang mulanya sing kepaten anak ya bersyukurlah, salah satunya adalah ayu mamra'atin matat salasatan min ibniha falahu hijabun minan nar, falaha hijabun minan nar. Siapa wong wedok ibu maksudnya yang kepaten anak gak sampai telu, maka anak itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Ngono kuwi ya ning ibu-ibu mak-mak sing takok, kalau dua gimana? Loro ya ngono. Ngono ya ning sing recane takokne. Kalau satu gimana ya Nabi? Ya enenge. Niki pomone kene mungkin Ibu Latifah. Nek setunggal pripun ngoten niku? Takok. Nabi mendel, tapi kemudian satu juga. Oh, berarti sing penting orang kepaten anak dan dia ikhlas maksudnya. Anak itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka. Artinya kalau anak itu minta, ya Allah saya kan kau masukkan ke dalam surga, kok ibu kula kok di neraka, kula mboten lila nonton pun jenengan lebokne ibu kula teng swarga kalih kula. Maka anak itulah yang nanti bahasa lainnya adalah anak mensyafaati orang tuanya begitu itu. Karena itulah kemudian nek ngono bayi itu tempatnya di surga. Lah terus nek wong edan piye ndak kuwi mang. Hanya memang pembicaraan tentang orang gila memang tidak pernah disebut di dalam pembahasan ilmu kalam, tapi lebih ke anak kecil yang mati sebelum dia punya amal. Nah, termasuk orang gila pun lahir ceprot langsung edan. Ya. Lah nek arep dadi bupati ora dadi sedan ngono kuwi. Lah iki mbuh nang ngono iki. Ya mestine pas wayah waras biyen kae mestine ya mestine diitung. Eneng ora ya eneng nang Ponorogo eneng ngono kuwi. Kuwi mbuh edan tenan pengedan ki mbuh aku ora ngerti. Dadi bupati gitu ora sempat edan. Lek saya ngoten Pak. Jadi ulama pun berbeda pendapat tentang apakah orang yang tidak punya amal itu masuk surga atau neraka. Tapi bahwa ketika Nabi di ayat lain mengatakan kamu tidak bisa masuk surga bi a'malikum, lan tadkhulul jannah bi a'malikum. Engkau tidak bisa masuk surga sekedar dengan amalmu. Wala anta ya Rasulullah, jenengan nggih ngaten, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadiyallahu bi rahmatih, kecuali hanya saja Allah memberikan rahmat padaku. Kalau saya hadis itu berbunyi bahwa
bukan karena amalnya seseorang itu masuk surga. Sebab nek awake dhewe iki ning surga. Dalam Al-Qur'an dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati fi jannatil firdausi. Oke. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun min rabbihim wa lahum. Bukan khalidina fiha abada ya. Innal ladzina wa amal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum min rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Loh, kok wong mukmin kok ning swarga kok selawase? Emang kita hidup di dunia selamanya? Sebaik-baik orang eneng wong apik soleh nek wedok soleh wah saking solihai. Itu paling pol umurnya kan 70 tahun 80 tahun. Kan ya? Kalau dipok nih dengan amal solehnya dia bisa masuk neraka, masuk surga. Surga ini memang kudune kan 80 tahun tok. Wong ngamali mung 80 tahun kok. Tapi kenapa kok Allah kemudian membalasnya dengan khalidina fiha abada, selama-lamanya. Artinya memang amal kita itu sesungguhnya tidak cukup untuk membeli surga. Bukan karena amal itu. Apa mana awake umur 80 tahun, wis dikorting balik 15 tahun. Wis dikortingnya turu sehari 8 jam. Sehari 8 jam nek turune awake dhewe swidak tahun. 8 tahun 8 jam iki kira-kira setahun ini perang terus akeh banget. Berapa? 20 tahunan ya. Dadi padha awake dhewe 20 tahun wis turu. Turu ngono. Lha ngono njaluk mlebu swarga dengan alasan kita tidur. Dengan sebab kita tidur. Jadi artinya memang kalau kita hitung-hitungan amal, hitungan numeral, nominal kita masuk surga dengan amal, gak kemput. Maka Nabi mengatakan bahwa kita tidak masuk surga hanya sekedar karena amal, wala ana dan tidak juga dengan saya, illa an yataghammadiyallahu bi rahmatihi, kecuali karena Allah memberikan rahmatnya. Nah, rahmat itulah yang menjadikan rahmat Allah macam-macam. Salah satunya ada obral apa namanya? Diskon all item, sing ireng-ireng kabeh iku pokoke di diskon ya. Nabi pernah berdiskon, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali maka diampuni dosanya wa in kana misla zabatil bahri, walaupun seperti setumpuk buih yang ada di lautan. Itu kan bonus toh. Bonus, tapi kan ora tau dijuguk toh. Awake dhewe salat nang nglawe saya tau ngono kuwi. Siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau ada yang 10 kali, maka dilindungi dari setan sampai malam. Kalau bacanya sampai sore, kalau bacanya sore sampai pagi. Kan seterusnya. Oh, banyak sekali diskon begitu. Siapa yang puasa apa namanya? Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lanjut 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, podo poso setahun. Ada yang menyebutkan syamud dahri itu bukan puasa setahun, karena di situ tidak disebutkan kana kasyami sanatin, tidak, setahun kan sana. Dahr itu masa, sepanjang masa Pak. Hal ataka 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah kamu tahu bahwa dulu sudah ada dahr, ada masa di mana saat itu kamu belum disebut apa-apa. Saiki Ustaz Nawawi saiki disebut ustaz. Kira-kira 40 tahun yang lalu disebut bocah. Cah wawi lah. Ngono. Itu 40 tahun yang lalu. Oh, anu bocahnya di bocah sik dolanan. Kira-kira 50 tahun yang lalu masih bayi. Kira-kira 60 tahun yang lalu masih calon. Si opo lah. Nah, ada masa di mana Ustaz Nawawi belum disebut apa-apa. Kapan itu? 80 tahun yang lalu kan belum ada Ustaz Nawawi itu. Mau disebut bayi juga belum ada, disebut gitu. Masa itu disebut dengan dahr. Jadi dahr itu masa di mana ketika Allah sudah menciptakan dunia ini sampai dunia itu dicabut itu namanya masa. Kalau jadi ini panjang nih bacaannya, panjang ya. Ada masa, ada dahr, ada waktu, ada umur, ada macam-macam gitu. Nanti dibahas di waktu yang lain. Ini ada bab khusus tentang bab umur. Jadi intinya ada diskon-diskon ketika seorang beramal yang itu untuk meningkatkan mendapatkan surga dengan diskon spesial tadi.